juga ya. Screen-nya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kembali kelas bahasa Arab kita yang membahas tentang tema al-jumlatu al-mufidah. Jadi tema ini sudah kita bahas di video yang kita share di YouTube. Antum bisa mempelajari. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang tugasnya sambil kita review materi tersebut. Jadi al-jumlatu al-mufidah atau kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu ada dua, yaitu jumlah fi'liyah dan yang kedua adalah jumlah ismiyah. Ya, ini merupakan pondasi kita di dalam membuat kalimat ya di dalam bahasa Arab. Jadi hanya ada dua jenis kalimat, yaitu kalimat atau jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, tugas yang ketujuh ini adalah tentang jumlah fi'liyah, ya, yaitu jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja, ya, dan disusul dengan fa'il. Ya, fa'il itu adalah isim, kata benda yang berfungsi sebagai pelaku, ya, yaitu fa'il. Insya Allah kalau ada kesempatan kita akan melanjutkan pembahasan tentang fa'il pada malam hari ini. Baik, tugas ketujuh ini perintahnya carilah fi'il dan fa'il pada kalimat berikut, kemudian berilah harokat pada huruf akhirnya. Nah, kita lihat ya. Nomor 1, jala, ya, jalas, ya. Nah, ini adalah fi'il, ya. Fi'il apa? Fi'il madi yang bermakna apa itu? Duduk. Nah, perhatikan fi'il madi itu pasti ya bersifat apa? Tauqif ya. Maksudnya simai ya. Dan dia harus mengikuti kamus atau orang Arab. Ya, maka kita harus menghafalnya. Kalau duduk itu pasti jalasa. Ya, nggak mungkin jalasi atau jalasu ya. Pasti jalasa. Ya. Jalasa. Nah, setelah fi'il maka disambung dengan fa'il. Nah, ini adalah jumlah fi'liyah seperti itu. Nah, fa'ilnya mana? At-talamid. At-talamid ini adalah murid-murid. Sebagaimana penjelasan yang sudah ada, fa'il itu tandanya adalah rofa. Ya, rofa ini adalah istilah dalam ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu. Ya. Jadi tanda dari fa'il itu adalah rofa. Apa tandanya rofa? Ya, jadi hukum asal dari rofa itu tandanya adalah domah. Ya, nanti akan kita bahas di penjelasan fa'il. Ya, selain domah ada, tetapi hukum asalnya itu adalah domah. Maka jawabannya jalasa at-talamidu. Pasti at-talamidu. Nggak boleh at-talamidi atau at-talamida. Nanti maknanya jadi kacau. Ya. Murid-murid telah duduk. Nah, artinya seperti itu nanti. Bihuduin, dengan tenang, indama ketika
Yahdur. Nah, yahdur ini adalah fi'il mudhari, ya. Sedang, artinya sedang atau sedang berlangsung, ya. Yahdur ini fi'il mudhari di sini karena tidak ada huruf yang mengawalinya yang kemudian menjadikan dia itu mansub atau kemudian dia majrur, ya, maka dia hukum asal dari fi'il mudhari itu di dhammah, ya. Yahduru seperti itu nanti. Indama yahdurul mudarrisu. Nah, mudarrisu itu adalah fa'il dari fi'il yahduru. Ya, jadi di sini ada dua kalimat yang dijadikan satu. Ya, jadi jalasat talamid itu sudah jumlah fi'liyah. Yahdurul mudarrisu itu juga jumlah fi'liyah. Ya. Jadi ada dua jumlah fi'liyah yang tersambung, ya, di dalam satu soal ini. Jadi al-mudarrisu itu di dhammah, ya, seperti itu. Baik. Coba yang nomor 2, Mas. Oh, Mas Teguh kemarin sudah mengerjakan atau belum, Mas Teguh? Belum, Ustaz. Oh, belum, ya. Baik. Kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung, ya. Jadi misalkan Afwan belum sempat melihat materinya, nggak apa-apa. Jadi kita akan review lagi kalau misalkan belum jelas. Ya. Nomor 1 dulu, ini apakah ada yang disampaikan pertanyaan, ya, atau yang perlu didiskusikan? Jadi tentang apa ini jumlah fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah, ya, seperti itu. Baik, kalau tidak ada, nanti kita akan lanjut dulu, ya. Yang nomor 2, yugorrodu. Ya, nah, jadi ini apa? Fi'il apa ini? Ya, kalau ada ya mudhoro'ah, ya, di depan itu adalah ya ini, ya. Ini bisa dipastikan ini adalah fi'il mudhari. Ya. Nah, fi'il mudhari itu hukum asalnya adalah di dhammah, ya. Yugorrodu, ya, pakai dhammah berarti. Yugorrodut. Nah, ini berkicau, ya, sedang berkicau. Siapa yang sedang berkicau? Burung. At-toir. Nah, at-toir roknya di dhammah atau di fathah atau di kasroh ini? Di dhammah, Ustaz. Di dhammah, betul sekali. Kenapa? Karena sebagai apa? At-toir? Isim. Isim fa'il. Fa'il, ya. Nah, berarti dia sebagai isim fa'il. Betul sekali, ya. Jadi fi'ilnya itu yugorodu, fa'ilnya at-toiru. Jadi burung itu sedang berkicau. Alal husni, di atas dahan, mata tatkala tola'a. Tola'a ini adalah apa ini? Isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il, ya. Fi'il. Madi atau mudhari? Fi'il madi. Fi'il madi, betul. Tola'a as-sobah. As-sobah ini sebagai apa? Sebagai isim fa'il. Isim fa'il. Yes.
isim fa'il dari Subuh. fi'il apa? Tola'a, ya. Apa asobah itu? Pagi, ya, pagi hari terbit, ya, pagi hari telah terbit. Jadi mata tola'as sobahu, gitu ya. Mata tola'as sobahu. Burung itu berkicau di atas dahan tatkala pagi telah terbit, ya, terjemahnya seperti itu. Baik, yang nomor 3. Ida nazal. Nah, nazal ini juga sama. Ini adalah fi'il. Nah, kalau tidak ada ya mudhoro'ah, bisa dipastikan inilah fi'il madhi. Ya, fi'il apa? Madhi, lampau. Nazala, ya, di fathah. Jadi fi'il madhi itu ini harokat terakhirnya itu adalah fathah, ya. Jadi bisa dibuka di kamus, ya. Nazala itu apa sih? Oh, fathah, ya, nazala seperti itu. Nah, setelah fi'il, ya, itu ada apa? Fa'il, ya. Fa'ilnya adalah al-mator. Nah, mator roknya ini di dhammah, ya, karena sebagai fa'il. Idza nazalal mataru ihdarra al-ushbu. Ihdarra itu juga fi'il ini. Al-ushbu ini adalah fa'il, ya. Maka baknya al-ushbu, ya, di dhammah juga. Idza nazalal matar, jika hujan turun, ya, ihdarra al-usbu, rumput itu menghijau, ya. Ihdarra itu menghijau. Ya, insya Allah ini bisa dipahami, ya. Jadi yang sudah mengumpulkan ada Mas Ongki, ya, ada Mas Doni juga, ya, ada Mbak siapa? Kalau nggak salah Mbak Ika, ya, tadi itu juga sudah mengumpulkan dan jawabannya juga betul, ya. Berarti insya Allah sudah dipahami. Yang nomor 4, saya jetami. Saya jetami. Sa ini adalah huruf yang bermakna akan. Ya jetami itu apa? Fi'il mudhari. Ya, maka fi'il mudhari itu dhammah atau fathah? Dhammah, ya. Fi'il mudhari itu adalah di dhammah. Saya jetami'u fi hadhil qa'ati, di ruangan ini al-asatid. Nah, al-asatid itu sebagai apa ini? Sebagai Fa'il. fa'il, betul sekali, sebagai pelaku. Ya, maka harus di dhammah. Al-asatidu, gitu. Nah, ada yang perlu ditambahkan penjelasannya di nomor 4 ini. Fa'ilnya itu berbeda dengan yang nomor 1, 2, dan 3. Ya. Jadi kalau yang 1, 2, dan 3 itu fa'il itu gandeng langsung dengan fi'ilnya. Jadi itu istilahnya mutasil, gandeng. Fi'il gandeng dengan fa'il. Itu fa'il yang mutasil, yang gandeng dengan fi'ilnya. Tapi yang nomor 4 itu munfasil. Munfasil itu terpisah. Jadi fa'ilnya itu disisipi dengan kalimat yang lain, dengan kata-kata yang lain. Ya, contohnya seperti ini. Saya jetami'u, akan berkumpul fi hadhil qa'ah, di ruangan ini, al-asatidu, para guru. Nah,
Bagaimana cara menemukan fa'ilnya ya pada kalimat yang fa'ilnya itu munfasil, yang terpisah. Jadi nanti kalau antum membaca literatur Arab itu akan banyak seperti ini. Jadi fa'ilnya itu kemudian terpisah. Ya. Nah, maka kemudian kalau kita mau memahami atau menentukan dengan tepat, itu kita gunakan kata bantunya, kata bantu ya, kata bantu apa atau siapa. Ya. Ya. Jadi kalau kita membaca literatur Arab yang gundulan ya, khususnya yang gundulan, ini sebagai apa ya ini ya? Ini sebagai fa'il ataukah apa ya gitu ya? Maka fa'ilnya itu kita cari dengan kata bantu apa atau siapa. Ya, contohnya seperti ini. Saya jatami'u akan berkumpul. Siapa yang berkumpul? Fi hadhil qa'ah, di ruangan ini. Nah, siapanya ini kan nggak cocok ya kalau kemudian kita isi dengan di ruangan ini. Oh, di ruangan ini bukan fa'il ini. Karena siapa itu bukan nggak cocok kalau diisi dengan di dalam ruangan ini. Ya, tapi di dalam ruangan ini adalah keterangan. Maka kita cari kata yang berikutnya. Al-asatidu. Ah, ini cocok. Siapa yang akan berkumpul? Al-asatidu, para guru. Nah, para guru inilah yang kemudian sebagai fa'il. Ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Baik. Ustaz, nanya yang nomor 3 tadi. Nggih. Ya Ustaz. Yang nomor 3 tadi kan itu harusnya al-matoru ya? Atau tadi atau al-mator? Ya. Tadi kok kayak dibaca al-mator tadi. Ya, kita tadi sukunkan, tapi itu untuk ngecek penjelasan kita. Jadi yang jawaban yang benar ya al-matoru. Nazalal matoru. Ya, mator itu sebagai fa'il, maka di rofa ya tandanya adalah dengan diberi harokat dhammah. Jadi kalau cari amannya, kalau dalam pembacaan kitab-kitab gundul itu ya, itu kadang-kadang kita kalau ini sebagai fa'il atau sebagai maf'ul ya, atau sebagai apa gitu ya, kita sukunkan semua ya. Misalkan seperti tadi, idza nazalal matar ihdarul usb gitu ya. Nah, disukun itu maksudnya tidak jelas ini. Ya, artinya harokat akhirnya kita tidak munculkan. Itu dalam apa ini ya, dalam bahasa komunikasi lesan itu masih memungkinkan. Ya, kalau kita berbicara dengan orang Arab ya, kita ngomong seperti itu enggak ada masalah. Jalasat talamid bihuduin indama yahdur mudarris. Ya, mudarris. Jadi disukun gitu ya. Tetapi dalam belajar ilmu nahwu maka tidak boleh seperti itu. Ya. Harus dimunculkan. Nah, kita kan masih proses belajar ilmu nahwu, maka kita harus munculkan. Yugharradu at-tayru alal husni mata tola'al as-sobahu. Ida nazalal mataru ihdarral usbu. Sayajtami'u fi hadhil qa'ah al-asatidu. Fi hadhil qa'ati al-asatidu. Gitu ya. Insyaallah supaya apa? Kita dalam proses belajarnya kemudian kita bisa betul-betul memahami. Oh, ini harokatnya harus dhammah, harus fathah atau harus kasroh. Baik.
Ada lagi mungkin yang disampaikan? Coba kita berlanjut ke penjelasan fa'il ya. Sudah. Baik, yang kedua itu ada penjelasan yang temanya adalah ahkamun tata'allaqu bil fa'il. Hukum-hukum yang berkaitan dengan fa'il. Nah, fa'il ini adalah kata benda sebagai pelaku atau isim ya. Isim sebagai pelaku. Nah, maka kita insya Allah akan kita perhatikan penjelasannya. Ini ya. Fa'il adalah isim yang dirofakkan ya. Ini masih nyambung dengan penjelasan yang tadi. Jadi isim yang diberi hukum rofa. Ya. Hukum rofa itu hukum asalnya dengan dhammah, dengan harokat dhammah. Walaupun nanti ada yang menggunakan tanda yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tanda-tanda yang lain ya. Tadi yang kita bahas di tugas 7 itu masih menggunakan harokat tanda dhammah. Nah, pada kalimat atau contoh-contoh berikut ini ya, itu ternyata tidak hanya dhammah gitu ya. Dari fa'il ya, rofa itu ya. Nah, bagaimana contohnya? Ya. Yang pertama, ja'al mudarrisu, telah datang seorang guru. Ya. Atau guru itu telah datang. Ya. Al mudarris itu adalah sebagai apa? Fa'il. Nah, karena dia sebagai isim mufrad, ya. Nah ini perhatikan. Kalau isim mufrad, apa isim mufrad itu? Kata tunggal ya, jadi kata benda yang jumlahnya satu, ya disebut isim mufrad. Maka tandanya itu adalah dhammah. Nah ini dhammah. Mudarrisu, terus kemudian tadi apa? At-toiru, ya itu semua adalah tunggal, ya. Kemudian contoh-contoh yang lain nanti ya. Contohnya yang pertama adalah kalau isim mufrad maka tandanya dhammah itu ja'al mudarrisu. Yang kedua, kalau fa'ilnya dalam bentuk jamak taksir. Nah, jamak taksir itu adalah bentuk plural ya, bahasa Inggrisnya plural yang tidak beraturan ya, itu disebut jamak taksir. Kita sudah bahas belum ya jenis-jenis dari jamak itu ya. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Apakah sudah belum ya? Belum kita bahas ya. Nah, berarti antum terima dulu aja ya. Ya, jadi ada istilah jamak taksir, yaitu bentuk lebih dari dua, ya, lebih dari dua yang tidak ada aturan bakunya. Ya. Contohnya apa? At-talamid, at-talamid itu bentuk jamak dari tilmidun. Ya, kalau tilmidun itu satu murid, kalau lebih dari dua itu at-talamid. Ya. Contoh yang lain misalnya kursiyun itu satu kursi,
Kalau lebih dari 2, al-karosi, ya, atau karosiyun. Karosiyun. Ya. Ya, ini adalah contoh ya terkait dengan jamak taksir. Nah, jamak taksir itu kalau fa'ilnya berbentuk jamak taksir, maka tandanya juga berharokat dhammah. Ya, contohnya ini. Ja'a at-talamidu. Ya, seperti itu. Ini fa'il dalam bentuk jamak taksir. Kemudian yang ketiga, kalau jamaknya berbentuk mu'annas salim. Mu'annas salim itu adalah jamak untuk perempuan, gendernya itu perempuan. Ya, ternyata juga harokat domah nanti. Ya, contohnya ini. Ja'a al-mudarrisatu. Nah, ini ada salah cetak ya. Seharusnya ini ja'at ya, ja'at mudarrisatu. Ada taknis ya, karena nanti ja'a ini tidak berubah, tidak terpengaruh dengan jumlahnya, tapi terpengaruh dengan gender. Gender dari fa'ilnya. Gender itu jenis kalimat itu laki atau perempuan. Ya. Kalau mudarrisat ini kan perempuan, maka ja'anya itu harus ditambahi tak taknis namanya, tak yang menunjukkan perempuan. Ja'at al-mudarrisatu. Baik, berikutnya. Kalau fa'ilnya dalam bentuk isim tasniyah. Isim tasniyah itu jumlahnya 2. 2 orang guru. Telah datang 2 orang guru. Maka kalimatnya ja'al mudarrisani. Nah, tanda dari fa'ilnya adalah alif ini. Mudarrisani. Ya, jadi kalau tasniyah itu ada 2, bisa mudarrisani atau mudarrisaini. Nah, kalau fa'il ya dalam bentuk rofa, maka ini mudarrisani. Kita gunakan alif. Ya. Yang berikutnya nomor 5, jamak mudzakkar salim, maka jamak yang fa'ilnya itu adalah laki-laki ya, lebih dari 2 dalam bentuk laki-laki. Maka ini tandanya wawu. Ja'al mudarrisuna. Telah datang para guru laki-laki. Nah, seperti itu. Mudarrisuna. Ya. Jadi kalau jamak mudzakkar salim itu ada 2 sebenarnya. Mudarrisun atau mudarrisin. Pakai ya ya. Nah, yang kita pilih kalau rofa itulah dengan wawu. Mudarrisuna. Yang terakhir itu adalah dengan wawu tandanya ketika nanti adalah penjelasan tentang apa? Tentang adanya asmaul khamsah. Nah, ini. Abu itu termasuk abun itu termasuk asmaul khamsah. Isim yang 5. Isim yang 5 ini nanti tandanya adalah dengan wawu ya. Jadi contohnya abuhu, jaa abuhu. Nah, seperti itu. Ya, jadi mohon maaf, foto minum. Sebentar ya.
Baik. Jadi kalau abu ya, abun ayah itu termasuk asmaul khamsah. Jadi ada 5 isim yang itu disebut asmaul khamsah. Abun, akhun, hamun, fu, zu. Ini nanti kaidahnya sama ini. Kaidahnya itu sama. Ya. Abun itu ayah, akhun saudara laki-laki, hamun ayah mertua, fu mulut, du pemilik. Ketika dia rofa, maka dia tandanya itu wawu. Ya. Contohnya ini, bapaknya telah datang, maka ja'a abuhu. Ya. Jadi kalau asmaul khamsah itu bisa wawu, bisa alif nanti alifnya. Jadi nanti bisa abahu, bisa abuhu. Atau kasro ya, kasro atau ya, abihi. Nah, kalau rofa maka dia abuhu, jaa abuhu. Nggak boleh abahu, nggak boleh abihi. Jadi ini tanda-tanda fa'il ya sesuai dengan apa? Sesuai dengan ini 6 ini ya, 6 jenisnya ini. Kalau isim mufrad maka dengan doma. Jamak taksir dengan doma. Jamak muannas salim dengan doma. Isim tasniyah ya, jumlahnya 2 itu dengan alif. Jamak mudzakkar salim dengan wawu ya, contohnya mudarrisun itu wawu. Asmaul khamsah juga dengan wawu. Jadi ada 6 ya, 6 tanda ya yang itu untuk fa'il ya, untuk isim fa'il pelaku. Ya, ketika tandanya rofa maka ada 6 ini ya, 6 tanda itu. Baik, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ini mohon maaf, bisa dipahami apa enggak ini? Penjelasannya ini. Karena agak nambah lagi ya materinya ini. Semakin lama semakin dalam penjelasan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah kalimat ya. Ini adalah soal ya yang kemudian coba kita cari ya. Manakah isim yang sesuai untuk menjadi fa'il? Nah, coba ini nomor 1 sampai 5 ya. Ya, jadi kita perhatikan misalkan ini. Bisa dilihat ya di layar. Ada ini apa? Fi'il ya. Fi'il madhi. Maka ini pasti butuh fa'il ya. Maka ini apa ini? Jawabannya at-tajira, at-tajiru atau at-tajiri. At-tajiru. At-tajiru, betul sekali. Apa artinya? Pedagang. Pedagang, ya. Kenapa kok disebut menggunakan at-tajiru? Karena isim mufrad. Isim mufrad, masya Allah. Mumtaz, ya. Maka ini adalah isim mufrad, satu orang, maka dia pasti menggunakan dhammah, ya, harokat diharokati dhammah. At-tajiru minasuk, pedagang itu telah kembali dari
pasar. Baik. Coba nomor 2, ada yang bisa menjawab? Mencoba menjawab. Intolako. Ya, intolako ini adalah fi'il madhi. Ya. Fi'il madhi ad-dhaifaini atau ad-dhaifani. Al-Zaifani. Ad-dhaifani. Kenapa kok menggunakan ad-dhaifan? Isim saniyah. Isim tasniyah. 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 2, jumlahnya 2. Ya. Qabla qalil. Ya. Qabla qalil itu berarti baru saja gitu. Ya, jadi intolaqa ad-dhaifani qabla qalil. Jadi qabla qalil itu ada ba'da qalil, ada qabla qalil. Ya, jadi kalau qabla qalil baru saja. Iya. Kalau ba'da qalil sebentar lagi. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor 3. Saya jatami'u, apa ini? Mudarrisun atau mudarrisin? Apa jawabannya? Mudarrisun. Mudarrisun, betul sekali. Kenapa kok dipilih mudarrisun? Karena sebagai apa? Jamak mudzakkar Salim. mudzakkar salim, betul sekali ya. Jadi karena dia jamak mudzakkar salim maka menggunakan wawu ya. Mudarrisun gitu ya. Baik, selanjutnya ya. Ya'udu abuna, abina, abana. Apa jawabannya? Abuna. Abuna. Betul sekali. Kenapa kok abuna? Karena asmaul Khamsah. nah, termasuk asmaul khamsah. Kalau rofa itu menggunakan wawu ya. Baik. Yang kelima, irtadat. Nanya itu mengarah ke kita gitu ya, Ustaz? Oh, betul. Nah, di sini ya itu sebagai ini domir ya, domir kami atau kita. Abuna ya, yaudu abuna, telah kembali bapak kita ya, minal masro'ah, dari sawah. Nah, itu sebagai kata ganti kami ya. Baik, lanjut. Irtadat. Apa ini? Tolibat, tolibati atau tolibatu.
Az-zayya al-madrasi. Irtadat Tolibatu. tolibah Batu. tu. Betul sekali. Kenapa kok tolibatu? Jamak muannas salim. Salim. Jamak muannas salim. Jadi perempuan atau murid-murid perempuan. Murid-murid perempuan. Jamak ya, lebih dari 2. Dan itu menggunakan dhamma. Ya. Ketika dirofa pasti dhamma. Ya. Baik, mungkin ada yang disampaikan atau yang ditanyakan. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Jadi kalau fi'il ya dalam jumlah fi'liyah itu dia menggunakan jenis fi'il madhi atau fi'il mudhari yang apa itu domirnya huwa ya, jadi huwa. Jadi dan tidak terpengaruh dengan fa'ilnya. Jumlah fa'ilnya itu tidak mempengaruhi. Ya. Jadi contohnya ini. Tetapi yang mempengaruhi itu adalah segi gendernya, yaitu mudzakkar atau muannas dari fa'il ya, dari pelakunya itu. Ya, kalau pelakunya mudzakkar, dia fi'ilnya pasti mudzakkar. Kalau fa'ilnya pelakunya itu muannas, maka fi'ilnya harus mengikuti muannas. Ya, seperti itu. Ya. Contohnya kita lihat yang di contoh yang sebelumnya dulu ya. Sebelumnya tadi ya. Coba kita lihat. Nah, ini. Ja'a ini adalah dia telah datang. Dia arti pelakunya itu menggunakan huwa. Ja'a itu tetap ini. Tidak berubah. Ja'al mudarrisu, ja'at talamidu ya. Walaupun talamid ini jumlahnya banyak, lebih dari 2, tapi dia tetap menggunakan huwa. Ini ja'a ini enggak berubah jadi ja'u talamidu. Enggak. Tapi ja'a tetap ja'a. Ya, termasuk apa? Kalau 2 orang mudarrisani tetap ja'a. Ja'al mudarrisani. Walaupun pelakunya 1, pelakunya 2, pelakunya lebih dari 2, tetap ja'a. Nah, tetapi yang merubah itu adalah ketika pelakunya itu adalah perempuan, ya, maka ja'a ini ditambahi taknis. Taknis itu adalah tak yang menunjukkan perempuan. Misalkan ini mudarrisah, itu ya, guru perempuan. Maka ini jadi ja'at mudarrisah, gitu ya. Ja'at mudarrisatu, tetap bentuknya dia ya, dia tunggal ya, dia tunggal perempuan. Tidak menggunakan jikna atau bentuk jamak ya dari ja'a, enggak ya, tapi dia bentuk tunggal saja, dia tunggal. Ya. Baik, kita lihat contoh yang di slide yang tadi. Nah, ini ada 2, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ya, fi'il madhi ini contohnya kalau fi'ilnya adalah kalau perempuan ya, a'lanat al-mudhi'atu. A'lanat al-mudhi'atu. Al-mudhi'ah itu adalah mudzakkar atau muannas? Ada tak ini ya, tak marbuthah ini pasti muannas dia. Mudhi'ah, penyiar wanita, ya. Mudhi'ah
maka ini harus ditambahi tak ta'nis. A'lanat al-mudi'ah, al-mudi'atu, anna godan Ramadhanu, bahwa besok adalah bulan Ramadan. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini juga yang kedua. Maridot Hindun fi batniha. Hindun ini nama apa ini? Laki atau perempuan? Perempuan, ya. Walaupun tidak ada tak marbutohnya, ini adalah nama perempuan, maka fa'ilnya, mohon maaf, fi'ilnya itu ditambah tak taknis. Maridot, sakit. Kalau laki-laki marido, kalau perempuan maridot. Hindun fi batniha. Hindun sakit pada perutnya. Yang ketiga, hamilat al-hubla. Hamilat itu hamil, ya, hamil, al-hubla perempuan, ya, perempuan. Perempuan itu hamil, ya. Baik. Nah, kalau fi'il mudhari itu kita menggunakan bentuk huwa, ya, tapi mudhari, ya, maka menggunakan tak, ya, taf'ala, ya, tasiru. Ini nanti penjelasannya di tasrif lughawi, ya, tasrif. Tasiru as-sayyaratu fit tariqi. Bukan yasiru, ya, tapi tasiru. Tasiru ini ketika pelakunya adalah huwa, hiya, ya, hiya perempuan. Dia perempuan. Tasiru as-sayyaratu. Kenapa kok menggunakan tasiru? Karena ini ada tak marbutoh ini. Sayyarah. Sayyarah itu mobil, tapi bermakna tak, bermakna perempuan, mobil itu. Kenapa? Karena ada tak marbutoh. Tasirus sayyaratu fit thariq. Mobil itu berjalan di jalan raya. Yang kedua, tuhalliku at-ta'iratu fil jawi. Pesawat itu terbang, ya, terbang. Tuhalliku terbang, membumbung tinggi. Atau iratu pesawat fil jawi, di udara. Ya. Jadi perhatikan di sini menggunakan tak semua, ya, ini, ya. Tasiru, tuhalliku, tu'iddu, ya. Ini menunjukkan kalau perempuan, ya. Tu'iddu al-khadimatu ta'amal ghada. Pelayan itu menyiapkan makan siang. Ya. Baik, mungkin ini tidak bisa kita ini sama, ya. Jadi isim jamak yang bukan untuk orang berakal maka dihukumi mu'annas. Jadi ada kaidah al-jam'u ghairu akil mu'annas. Al-jam'u, ya, jamak, ya, ghairu akil yang tidak berakal mu'annas, itu dianggap perempuan, ya. Jadi ini bukan berarti merendahkan derajat perempuan, ya, tapi ini adalah kaidahnya orang Arab, ya. Jadi kita mengikuti saja. Jadi ada kaidah setiap benda yang tidak berakal, yang itu lebih dari 2, ya, maka itu dianggap mu'annas. Mu'annas itu perempuan, ya. Contohnya al-karosi, ya, kursi lebih dari 2, ya. Buyut, ya, buyut itu rumah-rumah, ya. Terus masajid, ya. Walaupun itu bentuknya apa? Bentuknya mudzakkar, tapi itu al-jam'u ghairu akil mu'annas, ya. Jamak yang tidak berakal dihukumi mu'annas, ya. Contohnya ini asy-syajar, al-asjar. Al-asjar ini pohon-pohon.
dia walaupun tidak ada tak marbutohnya, kita hukumi mu'annas. Maka fi'ilnya jaffat mengering, jaffatil asjar. Ini juga asjar, kasurat asjaru manja fi madinati Bangil. Pohon mangga banyak di kota Bangil. Kalau mudhari menggunakan tak juga ya. Az-zuhur ini bunga ya, jamak dari zahra. Zuhur. Tadbulu az-zuhur. Bunga-bunga itu layu. Menjadi layu. Al-fawakih ya, jamak dari fakihatun. Buah-buahan ya. Buah-buahan satan doju al-fawakihu ba'dal usbu. Buah-buahan itu akan matang setelah 1 minggu. Baik, insya Allah ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Jadi tidak sampai selesai, nanti mungkin kita akan coba jelaskan di sesi berikutnya, atau kalau bisa nanti kita buatkan videonya ya untuk penjelasan fa'il ya pada ini materi fa'il ya. Ada yang mungkin didiskusikan yang terakhir? Semoga bisa dipahami. Amin. Ada yang nggih? Mas Teguh gimana? Sementara belum ada pertanyaan, Ustaz. Baik. Insya Allah sedikit-sedikit saja ya. Nanti kita coba step by step ya. Sebenarnya bahasa Arab itu memang tidak bisa instan ya, tidak bisa langsung bisa itu enggak. Dan yang pembelajaran yang bagus itu adalah sebagaimana natural. Orang belajar bahasa secara natural. Gimana itu? Yaitu seperti anak yang belajar bahasa. Ya, coba kita perhatikan anak kita yang bayi kemudian belajar bahasa. Gimana? Dia mendengar dengan banyak mendengar. Ya. Ibunya berbicara apa, gitu. Dia akan dengarkan itu. Maka memori dia akan bertambah terus kosakatanya, susunan kalimatnya. Untuk gramatikalnya ya, ini hukumnya apa, ini sebagai fa'il atau sebagai fi'il, itu nomor 2. Itu sesuatu yang tidak perlu dibahas dulu. Ya, jadi belajar bahasa secara alami itu seperti itu seharusnya. Ya. Sehingga kemudian setelah banyak maklumat tentang kosakata dan bahasa yang sudah ada di otaknya itu, baru kemudian dijelaskan, oh ini loh sebagai subjek, ini loh sebagai predikat, ini loh sebagai objek, sehingga ketika dia berbicara itu kemudian bisa benar, bisa teratur, bisa kemudian dipahami dengan enak, ya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Tapi itu waktunya cukup lama. Jadi kalau misalkan kita mengikuti metode pembelajaran seperti tadi, itu antum harus butuh di kelas bisa jadi sehari itu misalkan 5 jam kali sekian tahun gitu, untuk bisa kemudian memperoleh pemahaman bahasa yang sempurna. Nah, cuman dalam pembahasan kita, penjelasan kelas kita bahasa Arab, kita langsung kemudian kita sudah coba menggunakan kitab yang dulu itu ya, Al-Arabiyah Linasyi'in itu sebenarnya kitab yang bagus, tapi itu temponya cukup lama. Kita coba membahas
dengan apa itu membaca ada teks bahasa Arab, dengan kita pelajari kosakatanya dan tapi itu lama. Nah, kita coba padukan ya. Kita kemudian sudah beberapa kali pertemuan. Nah, kita langsung kemudian kita bahas tentang gramatikalnya sekarang, gramatikal. Ya. Ini lebih instan pembahasannya. Tetapi kelemahannya adalah kita kemudian hanya sekedar ngerti rumus, tapi bisa jadi nggak bisa ngomong nanti. Belum bisa ngomong. Ya. Paling-paling kita kemudian memahami, oh iya, fa'il itu hukumnya dirofa itu. Tapi kemudian ketika kita membaca kitab gundul yang asli, kita belum tentu bisa. Kenapa? Karena maklumat kosakata kita masih minim. Di otak kita itu masih sedikit. Ya. Maklumat tentang bahasa Arab, sehingga kemudian kita nggak bisa menerapkan rumus-rumus yang ada ini, yang kita sudah pelajari. Ya. Tetapi apapun itu, ya kita coba tetap step by step ya, bertahap, dan kemudian kita juga menambah kosakata ya. Nanti insya Allah kita bahas, kita share ya perbendaharaan kata, terus juga kita pelajari gramatikalnya juga. Ya. Semoga ya ini semakin mempercepat pemahaman kita, dan yang paling penting ya kita kemudian bisa menerapkannya untuk memahami din kita, agama kita ini. Ketika kita membaca Quran dan kita sedikit banyak kemudian nyambung dengan maklumat yang kita pelajari. Oh, ini sebagai pelaku ini, sebagai fa'il ya. Ketika kita membaca dalam Al-Quran, misalkan Allahu, ya, misalkan ada Allahu. Nah, oh kenapa kok Allah itu dibaca dhammah? Oh ini sebagai fa'il, sebagai pelaku. Nah, bisa jadi nanti mungkin arahnya ke sana. Ya. Ya, jadi kemudian nanti kita bahas tentang maf'ul ya sebagai objek. Kenapa kok di fathah? Oh di Quran itu banyak contoh-contohnya. Nah, harapan kita ya kemudian kita semakin memahami bahasa Arab ini agar kita memahami Islam, ya, agar kita memahami apa yang kita baca di dalam sholat. Ya. Semakin khusyuk sholat kita, semakin paham kita dengan apa yang kita lafalkan, ya seperti itu. Baik, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat pada diri kita ya, dan dicatat ya. Jatuh. Ini memang waktunya Sudah ngantuk HP-nya. HP-nya protes. Baik. Mungkin ini ya yang bisa kita bahas. Ada kurang lebih yang mohon maaf. Ya. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ada kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita tutup ya.